Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ani Hikmah Fatayati dengan NIM 141230205 dari kelas Ekonomi Manajerial EMK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mengerjakan soal UTS Ekonomi Manajerial yang berisi 3 soal. Jadi di soal pertama itu mengenai fungsi permintaan. Di soal pertama ini diketahui fungsi permintaan suatu barang ialah QD sama dengan 500 min 3PX min 2PY min 0,05M plus 4A. Diketahui juga bahwa Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. Kemudian PX adalah harga barang X dalam ribuan rupiah. PY adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah. M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan AX adalah biaya iklan barang X dalam jutaan rupiah. Diketahui juga di soal, misalkan barang X ini tuh dijual seharga 235.000 per unit, barang Y dijual seharga 275.000 per unit, lalu perusahaan ini menggunakan 500 juta untuk iklan, dan diketahui juga pendapatan konsumen adalah 40 juta. Di sini kita akan mencari berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. Tadi kan sudah diketahui ya fungsi permintaannya seperti ini. Lalu kita masukkan saja PX, PY, M, dan A-nya sesuai dengan yang diketahui tadi. Jadi di sini PX-nya kita masukin 235, lalu PY-nya 275, M-nya 40, dan A-nya adalah 500. Kita hitung 3 kali 235 hasilnya 705, lalu 2 dikali 275 hasilnya 550, 0,05 dikali 40 hasilnya 2, dan 4 dikali 500 hasilnya 2000. Lalu kita hitung lagi 500 dikurangi 705, dikurangi 550, dikurangi 2, ditambah 2000, itu hasilnya 1243. Jadi, banyak barang X yang dibeli konsumen adalah 1243.000 unit. Lalu ditanyakan juga apakah barang X dan Y ini tuh merupakan substitusi atau komplementer. Jadi barang X dan Y ini adalah barang komplementer. Karena jika dilihat dari koefisien harga silangnya terhadap PY ini bernilai negatif. Hal ini menunjukkan barang X dan Y itu tuh bersifat komplementer karena ketika harga barang Y ini tuh naik, maka permintaan terhadap barang X-nya justru akan turun. Ditanyakan juga barang X ini tuh termasuk barang normal atau barang inferior. Nah, barang X ini tuh tergolong barang inferior karena koefisien pendapatannya ini min 0,05. Artinya ini kan bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan konsumen itu akan menurunkan permintaan barang X. Selanjutnya, soal kedua mengenai elastisitas harga permintaan. Nah, di soal disebutkan, Anda berencana akan berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden. Nah, saat melakukan riset pasar, itu dengan harga 25.000 ada penjualan 200 gelas perharinya. Namun setelah harga diturunkan menjadi 20.000, penjualan itu justru naik sebesar 50 porsi per harinya. Jadi ketika harganya 20.000, penjualannya itu jadi 250 per hari. Nah, di sini diketahui P1-nya itu 25.000, Q1-nya 200, lalu P2-nya 20.000, dan Q2-nya jadi 250. Ditanyakan elastisitas harga permintaannya. Nah, rumus ED itu sama dengan delta Q per delta P dikali P awal per Q awal. Untuk mencari delta Q, kita harus menghitung jumlah penjualan akhir dikurangi jumlah penjualan awal, yaitu 250 dikurangi 200. Kemudian delta P adalah harga akhir dikurangi harga awal, yaitu 20.000 dikurangi 25.000 dikali P awalnya 25.000 dan Q awalnya adalah 200. 250 dikurangi 200 itu hasilnya 50. Lalu 20.000 dikurangi 25.000 hasilnya min 5.000 dikali 25.000 per 200. 50 dibagi min 5.000 hasilnya min 0,01. Lalu 25.000 dibagi 200 hasilnya 125. Kemudian min 0,01 dikali 125 adalah min 1,25. Jadi elastisitas harga permintaannya adalah min 1,25. Kemudian ditanyakan, apakah permintaan ini tuh inelastis, elastis, atau unitary? Jadi, elastisitas harga permintaannya kan tadi sebesar min 1,25. Artinya nilai ini tuh lebih dari 1.
Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kopi siap minum bersifat elastis. Lalu bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha? Tadi kan ketika harganya itu 25.000, permintaannya ada di 200, kemudian harganya diturunkan jadi 20.000, permintaannya naik jadi 250. Harga itu tuh turun, jumlah permintaannya meningkat dalam persentase yang lebih besar, sehingga pendapatan total akan berpotensi meningkat juga. Selanjutnya, di soal ketiga, ini mengenai analisis kasus. Di soal diketahui bahwa produksi mebel itu telah berjalan 15 tahun dengan rata-rata revenue per tahunnya itu 132 miliar. Kemudian EBITDA-nya 45%, net profit margin-nya 10%, dan di tahun ini dan tahun depan itu diprediksi net profit margin-nya dapat turun hingga mencapai 7%. Diketahui juga aset kas dan setara kas perusahaan saat ini adalah 50 miliar. Kemudian pemilik mebel ini tuh mempunyai beberapa alternatif strategi dan data berupa melikuidasi perusahaan sepenuhnya, meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun, membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar, dan dengan memprediksi payback periodenya itu 15 tahun, menginvestasikan semua kas dan setara kas untuk membangun bisnis baru di bidang mebel, namun belum ada ide di bidang apanya. Kemudian suku bunga pinjaman bank 5% per tahun dan ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Di sini untuk menentukan keputusan terbaik, saya memilih menggunakan analisis SWOT agar setiap pilihan strategi itu tuh mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal dari perusahaan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yaitu mebel ini tuh mempunyai reputasi dan pengalaman 15 tahun dalam industri mebel ya. Jadi mereka artinya tuh mampu bertahan dan mempunyai reputasi merek yang sudah cukup baik serta kemampuan produksi yang efisien. Kemudian kekuatan yang kedua adalah EBITDA-nya ini termasuk tinggi yang menunjukkan bahwa secara operasional perusahaan itu sudah berjalan efektif dan juga efisien. Kemudian aset liquidnya itu besar, mencapai 50 miliar. Jadi ketersediaan dananya ini tinggi, memberikan fleksibilitas besar untuk investasi atau ekspansi. Kemudian weakness-nya atau kelemahan ini net profit margin atau NPM awalnya itu 10% menjadi 7%. Ini termasuk kelemahan. Karena penurunan NPM sebesar 3% adalah tekanan biaya atau persaingan yang meningkatkan biaya operasional atau penjualan dari perusahaan mebel tersebut. Jadi meskipun mebel ini mempunyai EBITDA yang tinggi, perusahaan akan menghadapi penurunan margin laba yang menandakan adanya tekanan biaya, baik dari bahan baku maupun persaingan harga di pasar. Kemudian opportunities-nya atau peluangnya ini ada peluang permintaan pasar furniture karena permintaan pasar furniture ini tuh masih berkembang pesat dengan meningkatnya permintaan dari sektor properti, perhotelan, dan juga rumah tangga. Kemudian untuk ada peluang ekspor, terutama dengan meningkatnya permintaan terhadap produk model khas Indonesia di pasar global. Dan yang terakhir ada perkembangan digital marketing, karena tren digital marketing ini tuh memberi kesempatan bagi perusahaan mebel untuk memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang relatif lebih efisien. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan yang ketat, baik dari produsen lokal baru maupun produk yang menjual dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian ada kenaikan harga bahan baku. Ketika ada perubahan harga bahan baku, itu dapat menekan profitabilitas. Kemudian adanya perubahan tren desain yang cepat berubah, yang menuntut perusahaan mebel untuk terus bisa berinovasi agar tidak tertinggal dengan pesaingnya. Saya juga melakukan analisis untuk alternatif strateginya tadi. Yang pertama itu melikuidasi perusahaan. Menurut saya ini tidak relevan karena menghentikan bisnis yang masih menguntungkan. Dengan EBITDA 45% tadi dan pasar yang stabil, likuidasi ini tuh tidak rasional jadinya dan mengakibatkan bisnisnya ini malah tidak menguntungkan lagi nanti takutnya. Kemudian ada meningkatkan tim pemasaran. Menurut saya ini potensinya tinggi, jadi sangat sesuai karena fokus pada memperkuat penjualan dan juga pertumbuhan internal. Karena dengan meningkatkan tim pemasaran itu jadi bisa memanfaatkan kapasitas produksi yang ada. Namun juga tetap perlu dihitung biaya tambahan untuk pemasaran. Ketika perusahaan mebel ini berhasil meningkatkan tim pemasarannya, maka dia
akan semakin dikenal oleh orang-orang lain yang sebelumnya tidak tahu tentang perusahaan mebel ini. Kemudian alternatif yang ketiga adalah membeli kompetitor. Ini sebenarnya masih sesuai karena dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pangsa pasar. Tetapi kurang efisien karena membutuhkan modal yang besar, yaitu 40 miliar tadi, dan waktu payback-nya itu tuh lama, 15 tahun. Sedangkan umur perusahaan ini tuh juga baru 15 tahun. Lalu ada membangun bisnis baru di luar bidang mebel. Nah, menurut saya itu tidak sesuai karena resikonya terlalu tinggi. Membangun bisnis tanpa memikirkan ide atau rencana yang jelas itu sangat beresiko dan membuang keunggulan kompetitif di industri mebel karena industri mebel ini kan udah termasuk lama tadi 15 tahun ya umurnya. Kemudian ada suku bunga pinjaman bank adalah 5% per tahun. Ini menurut saya tidak efisien karena ekspansi dengan pinjaman berarti perusahaan itu menambah beban bunga. Padahal margin laba perusahaan itu menurun dari 10% menjadi 7%, sehingga kemampuan menanggung bunga itu semakin kecil. Jadi meskipun tujuannya memperbesar usaha model, namun alternatif strategi ini kurang cocok dilakukan saat kondisi profitabilitas perusahaan itu sedang melemah. Kemudian alternatif strategi yang terakhir ada menaruh dana di obligasi kupon 9%. Ini tidak efisien karena menempatkan dana di obligasi hanya bersifat investasi finansial, bukan mengembangkan operasional perusahaan. Artinya, meski aman dan memberikan bunga tetap, namun strategi ini tidak meningkatkan kinerja utama bisnis mebel. Perusahaan memang mendapat pendapatan pasif 9%, namun tidak memperkuat posisi pasar, brand, atau penjualan produk. Jadi alternatif terbaiknya menurut saya adalah meningkatkan tim pemasaran dengan revenue sebesar 20% per tahun. Kemudian alternatif strategi yang terakhir ada menaruh dana di obligasi kupon 9%. Ini tidak efisien karena menempatkan dana. Kemudian saya akan perhitungan bisnis. Nah, kondisi saat ini itu kan pendapatannya 132 miliar dengan net profitnya 10%. Jadi laba bersihnya adalah 13 miliar 200 juta. Namun karena marginnya turun menjadi 7%, maka laba juga akan turun menjadi, cara menghitungnya adalah 132 miliar ini dikali dengan 7%, yaitu 9 miliar 240 juta. Jadi penurunan labanya adalah 3 miliar 960 juta per tahunnya. Kemudian setelah ekspansi, kita menghitung setelah ekspansi. Kita asumsikan biaya pemasarannya itu naik sehingga net profit marginnya turun sedikit menjadi 9%. Karena ada mungkin beban tambahan seperti gaji dan juga promosi. Nah, setiap tahun pendapatan revenue ini bertambah 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi di tahun pertama revenue-nya adalah 158 miliar 400 dengan NPM-nya 9%. Jadi laba bersihnya adalah 14 miliar 256 juta. Kemudian laba setelah ekspansi dikurangi sebelum ekspansinya adalah 1 miliar 56 juta. Kemudian saya akan perhitungan bisnis. Nah, kondisi saat ini itu kan pendapatannya 132 miliar dengan net profitnya 10%. Jadi laba bersihnya adalah 13 miliar 200 juta. Namun karena marginnya turun menjadi 7%, maka laba juga akan turun menjadi, cara menghitung. Kemudian di tahun kedua ini revenue-nya adalah 190 miliar 80 juta dengan laba bersih 17 miliar 107 juta 200. Ini menghasilkan jadi 3 miliar 907 200. Kemudian di tahun ketiga ini revenue-nya adalah 228 miliar 96 juta dengan laba bersih 20 miliar 528 640 menghasilkan 7 miliar 328 640 juta. Jadi totalnya ini di jumlah semuanya adalah 12 miliar 291 840. Kemudian kita hitung ROI-nya dengan
Rumus total tambahan laba dibagi investasi awal dikali 100%. Di sini total tambahan labanya tadi setelah dijumlahkan adalah 12.291.840 dibagi investasi awalnya adalah 5 miliar dikali 100%. Hasilnya adalah 2,458%. Jadi setiap Rp1 yang diinvestasikan itu akan menghasilkan Rp2,46 laba tambahan dalam 3 tahun atau rata-ratanya 81,9% per tahunnya. Kemudian menghitung payback period. Pertama, kita harus menghitung arus kas bersihnya dulu. Kalau arus kas masuknya minus 5 miliar, maka arus kas kumulatifnya minus 5 miliar juga. Kemudian ketika arus kasnya itu 3.432 juta, itu arus kas kumulatifnya min 1.568 juta. Kemudian ketika arus kasnya ini 5.966 juta, itu arus kas kumulatifnya plus 4.398 juta. Kemudian di tahun ketiga, ketika arus kas masuknya nih 9.008 juta, arus kas kumulatifnya adalah 13.406 juta. Lalu kita menghitung payback periodnya atau waktu balik modal dengan rumus PP sama dengan 1 plus sisa investasi belum tertutup dibagi arus kas tahun kedua. Kenapa kita menggunakan arus kas tahun kedua? Karena dari tabel ini di tahun pertama itu kumulatifnya masih negatif, nih masih segini. Kemudian di tahun kedua kumulatifnya ini sudah positif, yaitu 4.398 juta. Artinya balik modal terjadi antara tahun ke-1 dan tahun kedua. Jadi sisa investasi belum tertutupnya adalah 1,568 dibagi arus kas tahun keduanya 5,966. Kemudian 1 ditambah ini dibagi hasilnya adalah 0,26 yang menghasilkan payback periodenya adalah 1,26. Jadi payback periodenya itu 1,26 atau sekitar 1 tahun 3 bulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan keuangan, strategi ini meningkatkan tim pemasaran merupakan pilihan terbaik bagi perusahaan karena strategi mampu menjaga posisi kompetitif perusahaan, meningkatkan pendapatan secara signifikan dan memiliki waktu balik modal yang lebih cepat dibandingkan strategi lainnya. Opsi pemasaran memiliki resiko yang lebih rendah karena biaya investasinya kecil dan payback periodnya ini tuh cepat, yaitu 1,26 tahun, serta ROI yang tinggi, yaitu 246% dalam 3 tahun. Sementara itu, strategi akuisisi dan diversifikasi membutuhkan modal besar dan berisiko tinggi tanpa jaminan profitabilitas yang jelas. Jadi dengan demikian, perusahaan itu sebaiknya fokus pada penguatan promosi digital, pelatihan penjualan, dan optimalisasi strategi branding untuk memanfaatkan kekuatan internal sesuai pasar yang ada. Nah, langkah ini akan memperkuat posisi perusahaan industri di lokal maupun internasional sekaligus menjaga keberlanjutan keuntungan. Terima kasih. Sekian presentasi hasil menjawab soal UTS Ekonomi Manajerial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.